Mantan koruptor kok nyalek, dipilih lagi. Ingat teman-teman, jangan pernah pilih mantan koruptor menjadi anggota legislatif di Pileg 2024. Alasannya, mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, dengan Bonggas Chandra, coach dari Politician Academy. Kita hari ini membahas isu yang menarik tentang mantan koruptor yang boleh kembali menjadi caleg bertarung di Pileg 2019. Dan ini dikemukakan oleh KPU sendiri. Dan ternyata memang kalau kita lihat sejarah sebelumnya, ternyata KPU pernah mengeluarkan aturan untuk melarang ini, tapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ya, sehingga sekarang peraturan yang berlaku ada di dalam PKPU nomor 31 tahun 2018 yang merupakan follow up atau turunan dari putusan Mahkamah Agung 46P _HUM _2018 yang intinya menyatakan bahwa mereka yang pernah dihukum karena kasus korupsi dan sudah bebas bisa kembali bertarung menjadi wakil-wakil Anda di pemilihan legislatif 2024. Wow, luar biasa. Nah, saya mau membahas dari berbagai hal, tetapi sebelumnya saya ingatkan bahwa yang namanya korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime, bukan kejahatan biasa-biasa saja. Ya, ini kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa karena memenuhi beberapa hal, beberapa kategori, di mana yang pertama adalah dia memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Karena bukan hanya yang dirugikan negara, bukan hanya yang dirugikan ada APBN-nya, tapi secara terstruktur dan sistematis menyengsarakan masyarakat di daerahnya. Alasan yang kedua, korupsi memberikan dampak yang bukan hanya satu bidang, tetapi banyak bidang dan efeknya adalah multipliers. Ya, jadi bukan hanya masalah dia mengambil duit negara saja atau kemudian mengambil fee dari proyek-proyek pemerintahan daerah saja atau pemerintah secara umum, tetapi dia juga kemudian memberikan efek ke bidang lain, ya, ke bidang ketidakpercayaan masyarakat, kemudian di bidang misalnya pendidikan, di bidang banyak orang lain menderita karena ini. Bahkan kejahatan luar biasa yang namanya korupsi ini udah dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berat, ya. Dan Indonesia pun menganut itu, sehingga menjadi pertanyaan kemudian, kenapa sistem hukum kita kemudian membolehkan mereka yang sudah melakukan kejahatan luar biasa menjadi calon-calon wakil Anda atau bahkan nanti kepala daerah. Saya ingin membahas dua hal dari tataran elit politik, yaitu masalah etika politik, dan yang kedua dari tataran pelaku politik di level bawah, calon pemilih dalam konteks literasi politik. Oke, dalam konteks elit politik dulu, yang saya mau soroti adalah masalah etika politik, di mana etika politik kita berbicara mengenai kepantasan, kita berbicara mengenai kepatutan, kita nggak berbicara semata-mata produk hukum saja. Ya, tapi pantas tidak orang-orang yang sudah pernah berbuat dosa besar, kejahatan luar biasa, mengkhianati amanah rakyat, kemudian diberikan kesempatan lagi. Ya, ini bukan masalah orang baik, orang jahat bisa berubah, bukan masalah itu. Tetapi orang yang sudah pernah melakukan kejahatan seperti itu, memiliki kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya. Apalagi kejahatan itu bukan hanya muncul karena adanya niat saja, tetapi bila ada kesempatan. Dan kalau kesempatan itu terus dibuka, bukan tidak mungkin kejadian itu akan terus berulang. Dan bagi Anda elit politik, tolong Anda pertimbangkan ini. Ya, Anda tentu saja memiliki kader-kader yang banyak sekali, yang hebat-hebat, yang bisa Anda munculkan sebagai etalase partai politik Anda. Kenapa Anda harus mengorbankan idealisme demi, saya tidak tahu, insentif-insentif apa yang Anda dapatkan, sehingga memunculkan orang-orang ini lagi di panggung menjadi etalase partai politik Anda. Ya, ini bukan pembelajaran yang positif untuk masyarakat, gitu ya. Jadi
Saya harapkan elit politik juga mulai berpikir tentang keberlangsungan partai mereka, tentang pembelajaran politik, dan bagaimana etika politik ini bisa diberikan oleh teman-teman di partai politik dengan baik. Di tataran yang kedua, saya ingin berbicara dalam konteks literasi politik. Dalam konteks calon pemilih, mereka yang menjadi konstituen yang akan memilih. Yang saya bingung kadang-kadang adalah mereka-mereka, para mantan koruptor tersebut setelah mereka kemudian berkontestasi, mereka terpilih. Yang saya bingung, apa yang dipikirkan masyarakat sehingga mereka kemudian bisa dipilih? Ya, apakah semata-mata karena mereka memiliki uang lebih banyak, kemudian memberikan kepada Anda lebih besar gitu ya? Masalah money politik yang sudah demikian parahnya sehingga pragmatisme Anda tidak bisa melihat idealisme yang sesungguhnya gitu, sangat-sangat realis. Siapa yang berani ngasih Anda harga, kemudian Anda bisa memilih dia. Ini sangat-sangat ironis kalau menurut saya, hal-hal seperti ini. Ya, mungkin betul bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang pelupa, ya, pemikirannya short term memories, ya, jangka pendek, atau mereka positifnya mudah memaafkan. Tetapi please, masih banyak orang-orang di luar sana yang lebih hebat, lebih mempunyai kompetensi, dan harusnya diberikan kesempatan lebih besar untuk mereka bisa membuktikan visi dan misinya mereka sejalan dengan kebaikan bangsa ini, proses politik yang menjadi lebih mulia, lebih baik, lebih positif, dan kemudian masyarakat bisa kemudian memilih orang-orang yang tepat. Jadi, dua poin itu saya ingatkan. Poin literasi politik, teman-teman juga harus cerdas memilih siapa yang duduk menjadi wakil teman-teman. Pastikan mereka adalah orang-orang yang berkualitas, yang memiliki track record yang baik, yang memiliki rekam jejak yang bersih, memiliki integritas yang baik. Karena itu adalah dasar dari berpolitik yang baik untuk bangsa ini. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam perubahan.